Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sugeng Winarno, guru mapel bahasa Indonesia dari SMP Negeri 2 Marau, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Baiklah sahabat guru, di sini saya akan melakukan berbagi pengalaman dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam rangka mengikuti apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2022. Praktik baik yang akan saya lakukan berupa pembelajaran berdiferensiasi melalui program KETI, yaitu kelas kreatif. Baiklah sahabat guru, alasan kenapa saya melakukan praktik baik ini dikarenakan kembalinya pembelajaran secara tatap muka yang dilaksanakan pada tahun ajaran 2022-2023 merupakan suatu angin segar bagi dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan situasi bangsa dalam 2 tahun terakhir yang terkena dampak pandemi secara global, sehingga mengakibatkan proses pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh. Akibat dari pembelajaran jarak jauh ini membuat hasil belajar siswa menjadi tidak maksimal dan siswa tidak dapat mengembangkan bakat dan minatnya secara baik. Bahkan dampak terbesar yang dirasakan akibat dari pandemi adalah banyak siswa yang memilih untuk tidak melanjutkan sekolah dan bekerja untuk membantu orang tua demi memenuhi kebutuhan perekonomian selama pandemi melanda bangsa kita. Hal ini membuat pendidikan di Indonesia menjadi sangat terpuruk selama pandemi berlangsung. Oleh karena itu diperlukan suatu proses pembelajaran yang dapat berpihak kepada siswa dan mampu memaksimalkan potensi dan bakat yang dimiliki siswa itu sendiri. Adapun cara yang diambil yakni dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Tom Listen, bahwa kita dapat melihat kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah yang pertama kesiapan belajar, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Dasar pertimbangan ini kenapa praktik baik dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menjadi sangat penting. Oleh karena itu, praktik baik yang akan dilakukan berupa penerapan pembelajaran berdiferensiasi diintegrasikan dengan program KETI, kelas kreatif, untuk mewujudkan merdeka belajar bagi siswa sehingga mampu memaksimalkan tiap potensi yang dimiliki siswa secara baik. Pada pelaksanaan praktik baik ini, saya berperan dan bertanggung jawab atas semua yang saya lakukan. Adapun peran yang saya lakukan sebagai pembimbing, fasilitator, dan sebagai coach bagi siswa saya sendiri. Kenapa demikian? Hal ini merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang guru agar mampu memberikan bimbingan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, posisi guru bukan lagi sebagai subjek, akan tetapi siswa yang diposisikan sebagai subjek, agar siswa dapat melakukan tindak belajar bukan hanya sebagai penerima. Hal ini agar siswa dapat menerima dan memahami apa yang dipelajarinya dalam proses pembelajaran di kelas. Pelaksanaan praktik baik ini tidak serta-merta dapat berjalan dengan baik. Adapun tantangan yang saya hadapi ketika menjalankan praktik baik ini dapat terlihat dalam proses penyusunan perangkat pembelajaran, menentukan profil belajar siswa, memetakan kebutuhan belajar siswa, dan menentukan gaya belajar siswa. Kemudian, ada kendala dalam waktu pelaksanaan praktik baik ini, di mana saya harus memanfaatkan waktu secara baik, ditambah dengan kondisi yang ada pada diri siswa
Karena tidak dapat kita pungkiri, dampak dari pandemi pada 2 tahun lalu masih dirasakan siswa. Sehingga siswa menjadi enggan untuk serius dalam belajar. Tantangan terberat terdapat pada diri guru itu sendiri. Karena apa? Kebanyakan guru sudah terlalu nyaman dengan apa yang dilakukannya sehingga enggan untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Dalam menghadapi tantangan yang ada, diperlukan satu dukungan yang nantinya akan memberikan masukan maupun solusi atas kendala yang saya hadapi. Adapun orang-orang yang saya libatkan dalam usaha untuk memperkecil tantangan dan hambatan yang saya rasakan, yakni berasal dari teman-teman kerja saya, yakni rekan sejawat dan kepala sekolah. Setelah saya menemukan akar permasalahan yang dihadapi siswa pada proses pembelajaran, yakni berupa kejenuhan siswa dalam mengikuti pembelajaran yang berlangsung, maka diperlukan satu aksi nyata yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi aksi nyata yang akan saya lakukan berupa penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan program KETI, kelas kreatif, agar dapat menjadi wadah kreativitas siswa yang nantinya akan mampu memberikan dampak yang positif dalam perolehan hasil belajar. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan praktik baik ini, saya mencoba menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Berangkat dari suatu latar belakang masalah untuk mengerjakan suatu proyek atau aktivitas nyata yang akan membuat siswa mengalami berbagai kendala-kendala kontekstual sehingga harus melaksanakan investigasi dan pemecahan masalah untuk dapat menyelesaikan proyek sehingga dapat mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, serta keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adapun yang terlibat secara langsung dalam proses praktik baik ini adalah siswa itu sendiri sebagai subjek dan guru yang berperan sebagai pembimbing, fasilitator, dan coach bagi siswa. Pelaksanaan praktik baik ini tentunya memerlukan sumber daya dan materi agar dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini, sumber daya yang saya gunakan berupa bahan-bahan yang ada di sekitar sekolah ataupun tempat tinggal siswa. Dan materi yang saya gunakan berasal dari dana pribadi. Saya tidak dapat menggunakan berbagai macam sumber dan materi yang banyak dikarenakan kondisi sekolah yang berada di pedalaman Kalimantan Barat. Ketika saya melaksanakan praktik pembelajaran ini, saya memperhatikan siswa sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Siswa yang awalnya kurang berminat dengan pembelajaran bahasa Indonesia menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Saya melihat siswa menikmati kegiatan demi kegiatan yang ada dalam tahap-tahap pembelajaran dan terjadinya peningkatan minat dan antusias siswa yang terlihat pada hasil penilaian sikap yang sudah terlaksana. Saya menilai bahwa pembelajaran ini sangat efektif. Dan ini terlihat dari hasil evaluasi yang dilaksanakan di akhir kegiatan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan tingkat persentase sampai 80%. Kini siswa mengerti dan bisa memahami tiap materi pelajaran yang didapat dalam proses pembelajaran. Jadi tolak ukur keberhasilan didapat dari alat evaluasi pembelajaran yang telah dirancang pada perencanaan pelaksanaan praktik baik ini. Pelaksanaan praktik baik yang dilakukan secara maksimal dengan perencanaan yang matang tentu saja akan memberikan hasil yang baik pula. Pada pelaksanaan praktik baik ini dapat terlihat jelas bagaimana antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran. Aktivitas siswa menjadi lebih bersemangat sehingga minat belajarnya perlahan mulai kembali dan nantinya akan mampu memberikan dampak yang positif pada hasil belajar siswa. Praktik baik yang dilakukan pada pembelajaran membuat rekan sejawat menjadi heran. Heran kenapa saya mau bersusah payah dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Jawaban singkat yang saya berikan karena saya ingin memberikan siswa saya suatu pengalaman belajar yang bermakna. Karena pendidikan bukan suatu paksaan, akan tetapi pendidikan merupakan suatu keharusan untuk diperoleh anak dengan cara yang istimewa.
agar anak dapat dengan baik menerima setiap pembelajaran yang didapat dalam proses pembelajaran. Jika dilihat dari praktik baik yang telah dilaksanakan, maka dapat dikatakan keberhasilan praktik baik ini tidak lepas dari perencanaan yang matang dan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran. Namun, setelah dilakukan praktik baik ini, pada proses pembelajaran, siswa merasakan bahwa belajar itu sangat menyenangkan jika dikemas dengan sesuatu yang kreatif. Maka dalam penerapan praktik baik ini, siswa dapat merasakan pembelajaran bermakna. Karena siswa dapat berkolaborasi, membangun relasi, bertanggung jawab, dan mengembangkan bakat serta memaksimalkan tiap potensi yang dimiliki secara baik. Baiklah sahabat guru, itu tadi hasil praktik baik yang saya lakukan dalam proses pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi diintegrasikan dengan program KETI, kelas kreatif. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum, selamat pagi, salam dan sejahtera, sampai bertemu kembali.